Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Seorang polisi bernama Brigadir Muhammad Nur Hadi dibunuh polisi yang merupakan atasannya dalam sebuah pesta yang melibatkan wanita penghibur. Kasus yang diduga direkayasa di awal ini akhirnya terbongkar menjadi sorotan nasional. Mengapa orang lantas membandingkan kasus ini dengan kasus Sambo? Pada 16 April 2025 muncul berita dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat bahwa ada seorang polisi bernama Brigadir Muhammad Nur Hadi ditemukan tewas di dasar kolam renang sebuah villa mewah di Gili Trawangan, Lombok Utara. Saat itu ia berada di lokasi bersama dengan dua perwira, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra, serta seorang wanita berinisial M dan satu saksi lainnya berinisial P. Berita kematian Brigadir Nur Hadi tidak menyita perhatian karena dilaporkan akibat tenggelam. Namun, pihak keluarga curiga terkait penyebab kematian sebab ditemukan kejanggalan pada jenazah Brigadir Nur Hadi seperti luka lebam. Muncul desakan agar dilakukan ekshumasi dan otopsi. Awalnya ditangani oleh Polres Lombok Utara terkait dengan olah TKP dan terkait dengan pemeriksaan saksi awal. Karena ini bersifat intens dan perlu perhatian kita semua dan menjadi sorotan publik baik di regional maupun nasional bahkan, dan ketidakyakinan ataupun ketidakpercayaan terkait dengan proses pada awal karena kecurigaan dari pihak korban, keluarga korban terhadap kondisi almarhum, makanya kita memutuskan bahwa penanganan penyelidikan lanjutan itu kita ambil alih di Polda NTB. Pada 1 Mei 2025, Polda NTB melakukan ekshumasi makam dan otopsi. Hasil otopsi mengindikasikan bahwa korban mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Ditemukan luka pada dahi, resapan darah di bagian kepala bagian depan dan belakang, luka robek di kaki kiri, serta patah tulang leher dan tulang lidah diduga akibat cekikan. Hasil otopsi inilah yang membuka tabir bahwa ada kemungkinan tindak pidana dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Akhirnya, pada 4 Juli 2025, Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi. Mereka adalah Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan seorang perempuan pemandu karaoke atau lady companion atau yang dikenal dengan LC bernama Misri Puspitasari. Dari hasil somasi ternyata didapatkan, nanti disampaikan, kami berkeyakinan bahwa ini ada dugaan, ya, ada dugaan. Makanya kita proses lanjut ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Menurut keterangan salah satu tersangka, Misri Puspitasari, keterlibatannya bermula dari pesan via Instagram oleh Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Pada 15 April 2025, Misri yang sedang berada di Bali diundang Kompol Yogi untuk berlibur di Gili Trawangan dengan bayaran 10 juta rupiah. Misri menerima tawaran tersebut dan tiba di Lombok pada 16 April 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dijemput langsung oleh Brigadir Nur Hadi di bandara lalu diantar ke Villa Tekek The Beach House Resort. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal bahwa si M ini hadir ke Lombok itu memang sengaja diundang oleh Y, dan memang dijanjikan diberikan 10 juta untuk mendampingi untuk diajak pesta yang di Villa Tekek. Itu memang itu 10 juta per hari atau? Ya pokoknya dia datang ke Lombok itu dikasih 10 juta di booking untuk mendampingi dia pesta di situ. Di villa diduga terjadi pesta pribadi atau pesta kolam yang melibatkan alkohol, obat penenang jenis Riklona dan juga ekstasi.
Diduga penganiayaan terhadap Brigadir Nur Hadi terjadi rentang waktu pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan pukul 21 pada hari kejadian. Beberapa sumber menyebutkan adanya peristiwa penciuman antara Nur Hadi dan Misri yang memicu kemarahan para perwira. Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan jatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias pemecatan. Keduanya juga ditahan di sel yang berbeda. Penyidik menerapkan pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 tentang penganiayaan juga pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Berkas perkara kematian Brigadir Nur Hadi sudah dinyatakan rampung dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Dan sejauh ini kita masih mengumpulkan informasi dan data untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang peristiwa ini, sehingga kita bisa menilai apakah proses yang berjalan sudah dilakukan dengan baik. Dan ternyata kita agak surprise juga, ternyata Polda NTB sudah melangkah cukup jauh dengan melakukan sidang kode etik, dan ternyata pelaku sudah di PTDH gitu ya. Dan yang lebih surprise lagi, ternyata juga mereka sudah diproses pidana, dan sekarang bahkan mereka sudah ditahan. Bagi kami itu sudah merupakan langkah yang tepat, langkah yang tegas dari Kapolda dan jajaran. Oleh karena itu kami Kompolnas sangat mengapresiasi langkah-langkah semacam ini. Kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi ini seringkali disamakan dengan kasus Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Perbandingan ini muncul karena beberapa kesamaan pola yang ditemukan dalam kedua kasus tersebut. Di antaranya kematian anggota polisi oleh atasan yang kasusnya berupaya untuk ditutupi atau direkayasa seolah-olah terjadi insiden lain. Kemudian peran otopsi dalam membongkar kebenaran serta adanya sanksi etik dan pidana. Munculnya perbandingan ini menunjukkan adanya pola yang meresahkan dalam institusi kepolisian yang perlu diatasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.